Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tahu, dekatkan bibir ke tepi gelas, ucapkan bismillah, seruput. Jangan langsung telan. Tahan beberapa detik. Setelah itu baru terang. Setelah itu dia tanya, gimana rasanya? Saya jawab, pahit Kang Aher. Jadi kalau untuk merasakan nikmatnya kopi aja perlu bertahun-tahun, setiap pagi, berhari, berpekan, berbulan, bertahun untuk merasakan indahnya nikmatnya kopi, apalagi merasakan manisnya tinggal di pondok pesantren. Makanya tadi ketika ketemu Kang KR, yang saya omongkan keluar dari mulut saya adalah kohwah, kopi. Andai hari ini saya disiapkan kopi lalu minum, saya sudah punya jawabannya. Ustaz Somad, gimana rasanya? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ungkapkan rasanya, belum tentu sama, karena rasaku belum tentu rasamu. Begitulah nanti adik-adik alumni pesantren Husnul Khotimah kalau keluar dari pagar pesantren. Kenapa kamu tidak bangga berkata pesantren? Anak-anak SMP, SMA, mohon maaf, bukan mengecilkan, bukan mengkerdilkan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, satu tangan selesai. Tapi anak pesantren, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, muhadasah, mutola'ah. Karena Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wa lailu kulhu zalamun wa bardun lasyasihi ila sautul hadith bisari. Ini baru bahasa fikih, kawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran. Oh, jangan lagi ditanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, jangan tanya lagi. Walaupun belajarnya datang dari mana? Ustaz Abdul Somad ini wali murid dari Kalimantan, bahkan ada dari Papua. Prinsipnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belajar di pondok pesantren Husnul Khotimah tidak hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa isyarat pun mesti bisa. Coba lihat di televisi sekarang. Ini nanti kalau diupload, mestinya di sebelah kanan ada penterjemahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan di pesantren menjadi sejarah hidup adik-adik sekalian. Saya sebetulnya mau sebut anak, tapi saya lihat kita nggak terlalu jauh beda. Jadi saya sebut adik aja. Kalau mau panggil saya jangan panggil Ustadz, AA cukup. Saya lahir 1977, tadi udah ditulis. Tren Husnul Khotimah. Bangga kau tidak bangga? Doakan supaya anak Ustaz Somad bisa tamat pesantren. Saya tidak sanggup mendidik anak-anak saya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Maka keponakan saya, anak adik saya yang antarkan, saya yang arahkan. Kamu kalau mau jadi ponakan saya, masuk pesantren. Kenapa? Karena saya tidak sanggup mendidiknya. Nanti kalau saya larang dia main handphone, kamu jangan main handphone, jangan main handphone. Kamu sendiri main handphone. Bagaimana kita melarang handphone? Ustaz Somad katanya nggak boleh main handphone, jangan main gadget, jangan main. Buktinya dia sendiri punya Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Adik-adik tamat dari pesantren Husnul Khotimah sudah selamat dari Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. 1.500 kali 3. Kenapa? Bapaknya datang, ibunya datang, keluarganya datang. Masya Allah, tabarakallah. Tamu tak diundang, tapi barokahnya dapat insya Allah.
Berbahagialah kalian wahai para wali murid, bapak ibu, mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di Kuningan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Dengan tetesan peluk, keringat, air mata, kulitnya sobek meregang nyawa. Tapi betapa menyakitkan, anak yang lahir itu menjadi anak durhaka, narkoba, sabu-sabu, terlalu banyak. Nanti kalau saya sebutkan semua, jamaah jadi curiga, jangan-jangan ustadz pemakai juga. Maka kalian sudah selamat. Ini pohon kayu yang besar seperti kayu yang di belakang, itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung ditanam di tengah lapang, dia akan mati karena dahannya masih lemah, batangnya belum bisa tinggi kokoh, maka dia mesti ditanam di dalam. Aliyah 3 tahun setelah tamat dari pesantren, silakan terbang sejauh mata memandang. Ada di antara kalian yang akan mendapatkan beasiswa dari Harvard University, ada yang mendapatkan beasiswa dari Cambridge University, ada yang mendapatkan beasiswa dari Sorbonne Paris Prancis. Ustaz kok nggak nyebut Universitas Islam Madinah? Ustaz kok nggak nyebut Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh? Ustaz kenapa tidak menyebut Universitas Al-Azhar Kairo Mesir? Tamat pesantren ke Timur Tengah biasa, tapi kalau tamat pesantren ke Amerika, ke Eropa, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baru luar biasa. Pelajaran yang pertama, selamat bapak, selamat ibu, selamat adik-adik, selamat anakku sekalian. Kalian sudah lewat satu dari fase kehidupan. Sekarang masuk ke fase berikutnya. Jangan cukup dengan tamat pesantren. Nanti kalau ditanya, kamu mau sekolah kemana lagi? Perjalanan terlalu panjang guys. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Silakan mau pergi kemanapun. Bahasa Inggris ada, bahasa Arab oke, bahasa-bahasa yang lain nyusul. Jangan anti bahasa. Ini banyak orang sekarang hanya belajar bahasa Arab untuk baca kitab kuning. Ketika diajarkan bahasa Inggris nggak mau. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik, nggak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Sesungguhnya sahabat Nabi sudah belajar bahasa. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Belajar bahasa apa? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Nisfa syahrin, setengah bulan, menjadi translator, penterjemah surat-surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ceramah Ustaz Abdul Somad akan diterjemahkan oleh alumni santri Husnul Khotimah. Nanti akan ada ceramah Abdul Somad yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Nantikan di channel Ustaz Abdul Somad Office. Pada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Engkau tidak ceramah, engkau tidak tausiah, hanya menterjemahkan, tapi pesan-pesannya sampai, ditonton oleh orang-orang Eropa. Dia lihat ceramah. Who is this? This is Abdul Somad. Dari mana dia? From Indonesia. He is a Muslim scholar. Dia seorang sarjana Muslim. Wow, amazing. Kill him. Yang namanya dakwah itu pasti ada resikonya. Seperti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah takut. Kenapa? Karena ini adalah tidak ada waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana adik-adik alumni Husnul Khotimah? Siap menjadi dai? Dari bunyinya seperti nggak yakin. Jangan pahami namanya dakwah itu ceramah. Jangan pahami dakwah itu tausiah. Paling penting, mudah-mudahan adik-adik nanti dapat beasiswa program magister S2 sampai S3. Amin. Saya tamat madrasah
tahun 1996 sempat kuliah IAIN, Institut Agama Islam Negeri jurusan Bahasa Arab. Setelah itu dapat informasi. Zaman saya sulit, susah, mesti cari informasi ke Departemen Agama, pengumuman, itu pun yang dapat hanya orang-orang khusus saja. Beda dengan zaman adik sekarang, mudah, tinggal www.google.com. Zaman saya sulit, dapat informasi. Tes beasiswa Al-Azhar Mesir, ikut tes. Yang ngetes langsung dosen dari Al-Azhar, pakai jubah 2 lapis, sorbannya di dalam merah, pakai kain putih, torbus dengan imamah. Begitu tes dia tanya, Mas Muka, saya PD Abdus Somad, kam hafizna minal Quran? Qalilan. Lalu dia baca, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Kok lancar Pak Ustaz? Kebetulan itu selalu saya baca dalam sholat. Saya selalu diuntungkan nasib. Lalu kemudian setelah itu tes bahasa Arab 100 soal. Kabarnya soal ini diambil dari sekolahnya Kang Aher, Lipia. Lalu kemudian setelah tes 1 bulan keluar pengumuman, 100 anak Indonesia yang lulus dapat beasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Dikirim pakai pos ke rumah. Sampai di rumah saya buka, saya baca dari awal sampai akhir, nggak ada nama saya. Ternyata kalau kita grogi nggak kelihatan. Makanya tarik napas, tarik terus, jangan lupa hembuskan lagi. Rupanya ada di situ. Abdul Somad dapat beasiswa Al-Azhar 5 September 1998, terbang dari Cengkareng. Bangga luar biasa. Sampai di Kairo ditanya, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Oh, itu pesawat termurah. Transit dulu di Amman, Yordania, tempatnya laut mati, Dead Sea. Lalu kemudian nanti kita akan ke Kairo, berangkat pakai singlet, pakai jaket, pakai blooper, pakai jas, pakai kacamata hitam. Masya Allah. Begitu sampai di Kairo, kepanasan, rupanya musim panas, salah kostum. Masuk ke kelas, begitu sampai masuk ke kelas, ketemu dengan syekh-syekh ngomong bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar ini kalim an maudu, seperti kumur-kumur aja. Yang paham cuma 3. Assalamualaikum, alhamdulillah, syukran. Ternyata ilmu kita belum ada apa-apanya. Dulu di pondok kalau malam bawa kamus Al-Munjid fil lughati al-wal a'lam. Bangganya luar biasa. Sampai ke masjid untuk bantal. Begitu sampai di Al-Azhar melihat kamus. Ini kamu baca kitab tafsir Jalalain, paling tinggi tafsir Sawi. Tiba-tiba ngelihat tafsir. Ini tafsir besar sekali. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Siapa dia? Ulama besar, meninggal tahun 606 Hijrah. Apa nama kitabnya? Tafsir Al-Kabir Mafatih Al-Ghaib. Oh, ternyata belum ada apa-apanya. Selama ini kita sudah merasa besar kata di dalam tempurung. Begitu tempurungnya dibuka, melihat ada sapi besar sekali. Dia ingin besar-besar, pecah perutnya, mati. Jadi sebenarnya melanjutkan pendidikan mesti diteruskan. Adik-adik yang mau S2 silakan, yang S3 silakan, S4, S cendol, S teler jangan tinggalkan. Nah, Ustadz Somad terus selanjutnya kemana lagi? Saya pergi ke Malaysia. Kebetulan guru kita Dr. Muallim, kami sama-sama di FPI, Fakulti Pengajian Islam. Bedanya beliau tamat, saya tidak. Kenapa Ustadz kuliahnya di Fakulti Pengajian Islam? Kenapa di UKM? Karena saya di sana bayarnya boleh nyicil.
Tolong nanti sebelum diupload ini dipotong. Ini hanya diceritakan di Husnul Khatimah. Lalu kemudian kerja saya buka informasi, beasiswa, enter, fotokopi paspor, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi gambar, kirim, scan, kirim semua, kirim. Seperti memancing ikan. Allah hanya suruh kita siapkan gagang pancingnya, siapkan mata kail pancingnya, siapkan umpannya. Masalah ikannya datang atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Siap? Ini sekarang banyak anak-anak ketika ditanya, kamu nggak mancing? Ya kalau ikannya ada. Kalau ikannya nggak ada, ikan bukan urusan kita, ikan urusan Allah. Siapkan saja mata kail pancingnya. Alhamdulillah gayung bersambut. Tiba-tiba datang tawaran beasiswa dari AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Lalu kemudian setelah itu saya pun berangkat lagi terbang, transit di Qatar, pesawatnya Qatar Airlines, masih termurah juga. Lalu kemudian terbang sampai ke Maroko, selesai. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan menulis tesis berjudul Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Tulis di ujung nama, baru di sini tadi ditulis DESA, jadi kampung. Ustaz Somad banyak yang penasaran, itu DESA itu artinya apa? Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Kalau bahasa Arabnya Diplom Dirasat Ulia Al-Mu'ammakah, artinya pendalaman materi dalam bidang hadis. Pulang ke tanah air tercinta membawa 2 ijazah, LC di kanan, MA di kiri. LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Sebetulnya saya masih punya beasiswa jatahnya 5 tahun, 7 tahun. Saya sudah habiskan baru 2 tahun. Saya masih ada jatah 3 tahun lagi. Saya mau doktor, saya mau S3. Tapi kata almarhumah ibu saya pada tahun 2006, "Mak, aku mau lanjut S3. Tak ada gunanya kau doktor kalau aku almarhumah. Mau tidak mau, suka tidak suka, pulang. Tapi hati saya tetap ingin." 2017 umur saya 40 tahun, saya daftar lagi ke Sudan. 2019 saya sidang DESE PhD, tinggal 1 lagi, almarhum. Jangan pernah berhenti belajar adik-adikku. Tapi ingat, ijazah bukan ilmu. Mereka akan menunggu kalian pulang dari luar negeri. Mereka berharap akan ada bom Hiroshima Nagasaki yang meledak. Mereka sudah menantikan, ini alumni dari Husnul Khatimah, tamat dari luar negeri, akan ada letupan yang luar biasa. Jamaah menanti. Begitu ternyata kalian muncul, yang mereka dengar cuman betapa kecewanya calon mertua. Insya Allah adik-adik berijazah, bersekolah S1, S2, S3, berprestasi, selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Amin. Poin yang ketiga, keberhasilan di pesantren, keberhasilan di kampus bukan keberhasilan yang sesungguhnya. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah di tengah masyarakat. Ingat, berapa banyak orang yang tidak mengenal kampus, tapi di masyarakat mereka berhasil. Mereka lah yang sesungguhnya. Ilmu komunikasi mesti baik, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jangan mentang-mentang pulang dari luar negeri S1, S2, S3. Fauqal ilmi, adab, sopan santun sebelum ilmu pengetahuan. Tapi saya yakin dan percaya adik-adik di Husnul Khatimah berakhlakul karimah semuanya. Ustaz tahu dari mana? Ini bukan basa-basi, Beb. Ini nyata fakta. Tadi begitu saya keluar dari kantor, apa yang terjadi? Anak-anak santri berebut ngetuk kaca, buka pintu. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Artinya apa? Mereka ada care, mereka peduli, mereka hormat, mereka santun. Itu adik-adiknya. Saya heran, kakak-kakaknya mana? Rupanya sudah siap pakai jas sebagai alumni yang luar biasa. Bajunya Masya Allah, tabarakallah.
Saya hari ini seperti datang salah kostum rasanya. Tadi malam ketemu Kiai Akhidin, beliau pakai jubah, pakai imamah. Jadi bayangan saya besok pasti ketemu Kiai pakai jubah imamah. Kalau gitu saya pakai sarung. Ternyata sampai kemari beliau pakai jas. Pelajaran Abdul Somad. Makanya sebelum datang nanya dulu. Komunikasinya mesti baik, mesti didengar, mesti dilihat, mesti ini semua insya Allah adik-adik akan terlatih. Berapa banyak orang ilmunya luar biasa, tapi cara menyampaikannya. Kamu nggak pacaran? Hari gini nggak guna pacaran, apa kata setan? Saya ini sudah tua, kurus, kering, hitam, jelek, pesek, lengkap semuanya. Tapi adik-adik boleh lihat di komen-komen. Coba cari komen di Instagram, lihat di komen FB, lihat di komen di YouTube. Apa tulisan di sana? Ustadz, jadikan aku yang kedua. Ini pun juga nanti sebelum diupload tolong dipotong. Bahaya ini nanti. Artinya apa? Yang penting kalian fokus saja sekolah, berhasil dunia akhirat, jodoh kalian tidak akan mungkin diambil orang lain. Begitu kata Imam, mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi kalau bisa, supaya beban pikiran kalian tidak macam-macam, jangan yang jauh-jauh. Kerja kalian ribet, sulit, jerimat, payah. Pulang ke rumah kalian mesti kerja 2 kali karena istri kalian rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Gaya rambutnya gaya durian, kebetulan dia anak pang. Tapi kalau kalian pulang mendapatkan yang sakinah mawaddah warahmah, alumni dari pesantren Husnul Khotimah, pasti Husnul Khotimah. Jilbabnya panjang, wajahnya teduh, banyak juga. Belum berakhir, tenang dulu, dengar baik-baik. Betapa banyak sekarang orang kelihatannya cantik, rupanya pakai filter. Hancur harkat martabat harga diri kalian adik-adik. Tapi kalau kalian dapatkan santri-santri yang baik-baik, yang solihah-solihah, kalian tidak terlalu ribet ngurus itu semua. Kadang sudah selesai, nanti jangan sekarang. Untuk sekarang lirik-lirik dikit aja boleh. Nanti begitu kalian ketemu dalam acara pertemuan akbar reuni alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun 2052. Masya Allah. Waktu itu Ustaz Somad tetap tausiah. Sebagian udah ada yang meninggal dunia. Saya hadir. Saat itulah adik-adik ketemu dengan kamu siapa? Oh, saya sama kita dulu waktu Ustaz Somad. Iya, Masya Allah. Tapi nanti ada masanya. Jangan terburu-buru. Kenapa? Karena sesuatu kita sudah diajarkan al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu bagian dari perbuatan setan. Selesaikan pendidikan, selesaikan semuanya. Tapi Ustaz, nanti kalau saya datang apa diterima oleh calon mertua? Jangan datang sendirian. Bawa kiai, bawa Pak Ketua MUI, bawa. Kalau kalian datang sendirian petantang petenteng, mentang-mentang udah sekolah, mentang-mentang berhasil, datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, assalamualaikum, hai guys. Ya nggak diterima. Bawa juru bicara. Insya Allah Kiai Akhidin siap, Insya Allah Kang Aher siap, Insya Allah Ketua MUI siap, Insya Allah Dokter Mualim siap. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting keseimbangan ini. Dididik di pesantren sudah, setelah pesantren melanjutkan pendidikan sudah. Yang ketiga, pengabdian di masyarakat, bersinergi. Jangan semuanya jadi ustaz. Ada di antara adik-adik ini yang jadi gubernur. Amin.
Kalau kita ceramah, khutbah, tausiah, tablik akbar, berapi-api Ustaz Somad, tablik akbar di atas mimbar. Mari kita bangun bangsa ini, mari kita bangkitkan semangat juang, kita manfaatkan. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air di bawah. Tapi kalau kita jadi gubernur, nggak terlalu panjang ngomongnya, cukup dengan tanda tangan pembangunan bangunan kelas pondok pesantren, selesai. Cukup sambutannya pendek aja. Pada kesempatan ini saya merasa tidak perlu berpanjang lebar karena kita akan meresmikan pengguntingan pita. Selesai. Dengan kekuasaan. Ada di antara adik-adik yang akan jadi polisi insya Allah. Amin. Ada di antara adik-adik yang akan jadi tentara insya Allah. Amin.